Selamat pagi, perkenalkan nama saya Priljen Habiahan. Saya berasal dari SMA Kristen Palangkudus Medan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 2, yaitu resume penguatan kompetensi elemen informatika yang berjudul berpikir komputasional. Pengalaman saya di dalam belajar pada modul 2 ini, saya memperoleh pengalaman yang baru lagi, di mana di modul-modul sebelumnya ataupun di materi-materi sebelumnya masih tidak terlalu dalam atau tidak terlalu jauh dibahas tentang bagaimana berpikir komputasional. Namun di modul 2 ini tentang berpikir komputasional ini saya mendapat pemahaman yang baru lagi dengan wawasan yang baru lagi. Nah, untuk emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar di sini adalah materinya sudah cukup dalam dibahas dan sudah cukup jauh dibahas mengenai berpikir komputasional itu. Materi pada modul 2 ini sudah cukup terperinci dengan baik, di mana kita di sini bisa memahami validitas sumber data dan proses validasi data. Dan di sini juga menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang cukup kompleks, ya. Di sini juga kita dapat menganalisis data, diajari menganalisis data, kemudian memahami konsep struktur data dan algoritma dengan benar. Di mana di dalam algoritma ini ada pasti yang namanya pemrograman. Karena sebelum kita membuat sebuah program, otomatis kita pasti membuat terlebih dahulu algoritmanya. Nah, di dalam integrasi berpikir komputasional, algoritma dan pemrograman, serta analisis data, di materi ini juga dibahas tentang karakteristik di dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, di dalam menyelesaikan suatu masalah perlu ada karakteristiknya. Salah satu contoh merumuskan masalah, kemudian merepresentasikan data melalui pemodelan ataupun berbagai simulasi. Kemudian mengotomasi yang dimaksud di sini adalah sebelum programnya dibuat, maka kita perlu membuat yang namanya algoritmanya supaya masalah yang akan diselesaikan bisa dioptimalkan untuk menyelesaikan masalahnya dengan algoritma yang tepat. Kemudian mengidentifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi baru dianalisis dan mengimplementasikan. Setelah dianalisis sebuah data baru bisa diimplementasikan. Hal yang perlu diperbaiki terkait proses pembelajaran adalah mungkin sekarang manajemen waktu, ya. Hal yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran mungkin manajemen waktu, di mana kita harus bisa memanage waktu dengan baik antara pekerjaan, kemudian keluarga, dan proses belajar mandiri ini. Untuk pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi, sehingga materi ini bisa tergali lebih jauh lagi, mengapa pemrograman menjadi kompetensi yang sangat penting pada abad ke-21, khususnya dalam mata pelajaran informatika. Mungkin itu salah satu pertanyaan kritis, ya. Untuk wawasan yang baru dari materi ini adalah kita di materi ini disuguhkan dengan berbagai pilihan analisis data, di mana analisis data diperlukan untuk mengolah segala jenis data dari berbagai bidang. Jadi di era perkembangan teknologi saat ini perlu yang namanya menganalisis data, sehingga kita di dalam mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kesimpulan, perlu pemahaman tentang bagaimana menganalisis data, bagaimana usaha ini akan lanjut ke depan, bagaimana konsep berpikir kita. Nah, di dalam materi ini juga saya mendapat wawasan yang baru di dalam mengelompokkan, ataupun yang pertama ada deskriptif, di mana deskriptif ini adalah menggambarkan sebuah data, kira-kira gambarnya itu seperti apa. Kemudian diagnostik. Nah, diagnostik ini adalah untuk mendeteksi penyebab. Kira-kira kenapa dia terlambat? Kira-kira apa penyebabnya sehingga dia
dia tidak hadir satu hari, misalnya kita gambarkan seperti siswa yang tidak hadir di sekolah. Kemudian prediktif. Nah, prediktif itu sama dengan memprediksi. Kemudian preskriptif. Preskriptif ini adalah menentukan langkah yang paling optimal dari masalah-masalah yang kita temukan, kira-kira solusi apa yang paling optimal. Nah, ini juga berkaitan nanti dengan algoritma. Di dalam algoritma itu, algoritma diciptakan untuk mempermudah memecahkan masalah, ya, atau mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, dan bahkan masalah-masalah yang kompleks. Solusi alternatif terhadap tantangan yang ditemukan adalah bisa menggunakan algoritma, kemudian bisa menggunakan pseudocode, dan kita juga bisa memecahkan suatu masalah itu menggunakan flowchart. Nah, diagram alur untuk mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, untuk pengalaman di masa lalu, kita masih kurang dalam sumber pengetahuan, ya, ataupun referensi kita masih sangat sedikit. Nah, kalau dibandingkan dengan yang sekarang dan yang mungkin masa mendatang, kita sudah bisa dibantu platform-platform digital yang bisa mendukung kita di dalam pembelajaran. Contohnya seperti Canva, kemudian Quizzes, dan banyak media-media ataupun platform yang bisa membantu dan mendukung kita di dalam mensukseskan proses pembelajaran itu sendiri. Nah, konsep atau praktik baik yang bisa dilakukan adalah melakukan aktivitas sambil berpikir kritis, ya. Bagaimana menerapkan berpikir komputasional itu di dalam proses pembelajaran, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan di mana kita tinggal, kemudian di lingkungan kita bermasyarakat, dan di lingkungan kita di mana kita menimba ilmu, dan menjelaskan tentang deskripsi kasusnya, kemudian tujuannya apa. Kemudian kita di sini bisa merancang solusi dengan memanfaatkan kemampuan dalam berpikir kritis. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan resume daripada modul 2. Sekian dan terima kasih.